Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur panjang, kesehatan, dan kesempatan untuk merasakan kembali indahnya bulan puasa ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya iman. Dan semua teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngomongin puasa itu apa sih? Paling lapar ya, haus. Kalau saya sih ngantuk aja ya. Padahal sebenarnya bulan puasa itu jauh lebih dalam ya daripada sekedar menahan lapar dan haus. Kalau cuma nahan lapar dan haus paling orang diet juga bisa ya kan. Tapi puasa bukan cuma soal fisik. Puasa itu latihan hati kita. Puasa itu melatih kita untuk sabar. Coba bayangkan lagi, kalau kita lapar biasanya emosi kita meluap-meluap gitu ya. Kita jadi lebih sensitif lah. Sedikit aja ada yang salah pasti langsung pengen yang marah gitu. Tapi disitulah nilai puasa kita. Kita lagi belajar mengendalikan diri, belajar nahan amarah atau emosi, belajar juga menjaga lisan kita ya. Karena percuma juga kalau kita nahan lapar tapi nggak nahan amarah, cuma juga nahan haus tapi masih suka menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Teman-teman semuanya, salah satu hal yang paling indah dari bulan puasa itu tumbuhnya rasa peduli kita juga. Saat perut kita kosong, kita jadi lebih tahu rasanya kekurangan itu gimana. Kita jadi lebih peka, kita jadi lebih mudah tersentuh lah ketika melihat orang lain kesusahan. Itulah kenapa di bulan puasa orang-orang jadi lebih ringan bersedekah ya, lebih mudah berbagi juga, lebih semangat membantu apalagi. Tapi sebenarnya berbuat baik itu nggak harus menunggu bulan puasa ya, dan nggak harus menunggu kaya harta. Kadang kita mikir kan ya, kalau sudah sukses baru mau berbagi gitu. Padahal kebaikan itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Senyum itu kebaikan, mengucapkan terima kasih itu kebaikan, membantu orang tua di rumah itu ya kebaikan juga, menahan diri untuk tidak membalas keburukan juga kebaikan. Bahkan kadang ya, kebaikan terbesar adalah ketika kita memilih diam daripada menyakiti. Teman-teman semuanya, puasa itu kayak sekolah ya, sekolah untuk jiwa kita. Tapi selama 1 bulan ya, kita dilatih untuk disiplin, bangun sholat tepat waktu, menahan diri sepanjang hari, lebih rajin ibadah kita, dan lebih sering juga membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah lulus dari sekolah itu, apakah kita akan kembali seperti semula? Jangan ya. Jangan sampai puasa hanya menjadi rutinitas tahunan kita yang datang lalu pergi kemana aja tanpa meninggalkan perubahan dalam diri kita sama sekali. Kalau sebelum puasa kita mudah marah, semoga setelah puasa kita jadi lebih tenang. Kalau sebelum puasa kita jarang berbagi, semoga setelah puasa kita jadi lebih peduli. Kalau sebelum puasa kita sering lalai beribadahnya, tentu semoga setelah puasa hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan akhir dari puasa itu bukan hanya lapar dan haus, tapi menjadi pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya itu pasti. Dan teman-teman semuanya, hidup kita ini sangat singkat ya. Kita nggak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan. Makanya selagi masih ada waktu, mari kita perbanyak kebaikan juga. Jangan remehkan kebaikan kecil ya, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi alasan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin bukan ibadah besar yang menyelamatkan kita, tapi bisa jadi justru karena satu pertolongan kecil yang kita berikan dengan tulus. Karena satu doa yang kita panjatkan diam-diam untuk orang lain itu ya. Mari jadikan puasa ini sebagai titik balik kita, titik balik untuk menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih peduli, lebih jujur, dan yang paling penting lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kita. Semoga puasa yang kita jalani nggak hanya merubah jadwal makan kita aja ya, tapi juga ngerubah hati kita, ngerubah cara kita berbicara, mengubah cara kita memperlakukan orang lain itu penting juga. Semoga Allah menerima ibadah kita, mengampuni dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang lebih baik dari hari ke hari.
Amin ya robbal alamin. Dan itu saja yang pengen saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.